Assalamualaikum, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Semoga saja pada siang ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti biasa, kita akan mengupload pelintasan untuk melihat dari situasi progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit Mandalika kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, jadi kita mengawali video kita dari area Medical Center, di mana di sini untuk progres CAP yang sampai hari ini terlihat sudah mantap sekali untuk bangunan modular Medical Center sudah berdiri tegak di sini ya. Ini tinggal dirakit saja untuk bagian atapnya, atau mungkin nanti akan dipasang kembali untuk lantai ke berikutnya. Kita akan tunggu saja untuk progres selanjutnya. Tapi keterangan dari para pekerja yang ada di sana bilang bahwa akan segera dilakukan untuk peletakan bagian atapnya. Jadi kita tunggu saja untuk progres selanjutnya, segera akan terselesaikan untuk Medical Center. Ya, kita langsung saja menuju ke tikungan ke-16, di mana di sini terlihat untuk penanaman rumput sedang berlangsung. Dan di sini terlihat jelas satu unit mobil pickup ya, atau mobil truk di sini ya, membawa rumput yang disiapkan untuk ditanam. Ini dia bentuknya seperti ini ya. Jadi rumput itu diambil dan ditaruh di sini untuk segera dilakukan penanaman di bagian sebelah kiri untuk inner surface road yang berada di tikungan ke-16 sampai 15 dan 14 di belakang sana. Ya, jadi langsung saja kita untuk melihat situasi dan kondisi pada siang ini di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita terbang di trek lurus ya, yang mempunyai panjang 700 meter untuk melihat dari keseluruhan lintasan. Tetapi sebelum itu kita melihat di bagian sebelah kiri dulu untuk progres pengerjaan di sini sudah semakin mantap saja, di mana di sini nanti akan digunakan sebagai penempatan untuk gardu PLN seperti yang kita ketahui untuk saat ini. Terus dilakukan progres pengerjaan di sini yaitu perakitan untuk kolom atas, dan di bagian sisi depan sana 1, 2, 3 sudah dilakukan perakitan besi, tinggal dilakukan pengecoran tentunya untuk gardu PLN yang berada di sebelah kiri trek lurus ini. Kita juga melihat di depan ini merupakan area bangunan race control, di mana sudah terlihat sempurna sekali untuk progres pengerjaannya. Baik penembokan ya, pemasangan bata di bagian bawah itu sudah dilakukan, dan di bagian kanan ini merupakan kerangka atas, di mana di sini akan ditaruh untuk bagian atap untuk area tower race control. Jadi luar biasa sekali untuk hari ini bisa terlihat. Segera akan dipasang untuk atapnya ini, kerangkanya ini kita akan live kan nanti buat kalian untuk melihat situasi secara langsung. Tapi sebelum itu kita pantau dulu perlintasan tentunya untuk melihat situasi dan kondisi bagian mana saja yang terus dikerjakan atau difokuskan untuk pengerjaan pada hari ini. Kita beralih ke belakang. Di sini terlihat pengecoran terus berlangsung di bagian lantai yang akan digunakan sebagai area parkir maupun fasilitas lainnya. Di sini terus dilakukan ya, sudah 2 garis ini didapatkan untuk siang ini. Bisa terlihat aktivitas masih terus berlangsung sampai siang ini. Para pekerja ya tanpa lelah, panas terik tidak jadi masalah buat mereka, selalu kerja keras untuk menuntaskan dari mega proyek ini. Di sini terus dikerjakan dan akan dilakukan sepanjang 100-an meter lagi ya, dimana kemarin sudah dilakukan di belakang sana dan dilanjutkan lagi ke depan ini. Begitu juga seterusnya akan dilakukan untuk menyelesaikan di penempatan untuk pengecoran di bagian lantai yang berada di area pedok ini. Dan di depan ini terlihat sudah dilakukan progres pemadatan seperti biasa, terus dikerjakan, disiram, dipadati supaya segera untuk dilakukan pengecoran di keseluruhan tentunya untuk area pedok yang berada di sebelah kiri trek lurus. Kita maju ke depan untuk melihat situasi di bagian garasi untuk pedok. Di sini untuk pengecoran di bagian lantainya atau pemasangan besi ya, lanjutan sudah terlihat segera akan tersambung semuanya dan akan dilakukan pengecoran. Dan kita menyeberang ke bagian sebelah kanan untuk melihat di bagian sayap panel pertama, di
di mana saat ini bisa dilihat bersama-sama untuk aktivitas di sini ramai sekali, yaitu progres pembersihan di bagian bak kontrol yang akan digunakan sebagai saluran air nanti, di mana di bagian sayap sebelah kiri maupun kanannya. Di bagian sebelah kiri sudah mantap. Di sini terus dilakukan ya. Untuk pemolesan di bagian temboknya pun terus dikerjakan untuk di tunnel pertama ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan, di mana saat ini progres pengerjaan terus dilanjutkan, yaitu lapisan kedua saat ini ya, AC binders, dan akan dilakukan lapisan terakhir yaitu SMA atau pneumatik aspal. Di bagian sebelah kanan di sini terlihat para pekerja masih terus melakukan untuk penanaman area rumput di bagian sebelah kanan trek lurus menuju tikungan pertama dan seterusnya. Penyiraman terus dilakukan juga untuk mendapatkan hasil dari penanaman yang sudah dilakukan supaya rumput itu tampak hijau nantinya. Luar biasa sekali, kita akan terus memantau bersama-sama. Ya, kita lanjutkan lagi untuk menelusuri progres yang ada pada siang ini, dan kabar baik pada hari ini di mana pengaspalan kembali berlanjut, yaitu pengaspalan di bagian run off yang berada di tikungan ke-7 lanjutan kemarin ya, menuju tikungan ke-9. Jadi luar biasa sekali untuk aktivitas pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika semakin dikebut. Sebelum itu kita melihat dulu di sini ya untuk situasi yang ada, di mana alat-alat dump truck sudah mengantri di sini untuk membawa aspal panas yang akan dituangkan ke trek lintasan atau di bagian run off yang berada di sisi lintasan yang akan diaspal untuk hari ini. Dan di sini terdapat 3 alat AMP yang digunakan untuk memproduksi aspal panas tentunya untuk sirkuit Mandalika, atau aspal mixing plant namanya ya, atau kita singkat AMP, di mana ketiga alat AMP ini bisa memproduksi seperti yang kita ketahui ya 240 ton dalam waktu per jam. Jadi luar biasa sekali. Bisa kita bayangkan ya, apabila kita nanti untuk pengaspalan yaitu lapisan terakhir atau SMA non-stop 24 jam, karena untuk lapisan yang paling atas itu tidak boleh putus-putus. Maka dari itu untuk AMP sendiri siap untuk beroperasi 24 jam non-stop, dan dalam waktu per jam seperti yang kita bilang tadi bisa mendapatkan hasil 240 ton. Apalagi kalau standby 24 jam tidak akan terputus-putus, juga kita akan jabani siap untuk melakukan progres pengaspalan. Tinggal untuk pengujian saja untuk para pekerja tentunya ya, untuk standby 24 jam ya, fisiknya harus benar-benar kuat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang akan dilakukan untuk seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melihat situasi dan kondisi di depan sana, di manakah progres pengaspalan akan berlangsung. Kita akan bersama-sama untuk melihatnya. Tapi sebelum itu kita melihat di sini dulu untuk progres hasil dari pengerjaan dilakukan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk lapisan kedua sudah dilakukan di sini, baik di track lane maupun di bagian long lap penalty, dan di bagian run off sebelah kiri sampai tikungan kelima sudah dilakukan untuk progres pengaspalan lapisan kedua yaitu AC binder course di sini. Tinggal untuk penyempurnaan saja atau pelapisan terakhir nanti seperti yang kita bilang tadi yaitu SMA, maka akan terselesaikan untuk mega project ini. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang ada di pengerjaan sirkuit Mandalika kita, di mana hari demi hari menunjukkan kemajuan yang cukup luar biasa ya, cukup cepat sekali progres yang dilakukan. Saat ini kita berada di tikungan keempat menuju kelima, di mana pengaspalan untuk lapisan kedua yaitu AC binder course
untuk track lane sendiri sudah sampai tikungan ke-7 dan di bagian run off sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua sampai tikungan ke-5. Di depan ini akan dilanjutkan progres lanjutan, tetapi sebelum itu dilakukan pengaspalan yaitu lapisan AC base yang dilakukan di bagian tikungan ke-7, lanjutannya menuju tikungan ke-9 untuk hari ini. Luar biasa sekali, semakin mantap kita. Pengaspalan non-stop dilakukan setiap hari tentunya untuk mengejar target untuk bisa lolos nanti homologasi tentunya di akhir Juli atau di awal Agustus. Mudah-mudahan saja di pertengahan Agustus kita akan melangsungkan untuk persiapan menyambut homologasi ya, kita doakan saja. Dan seperti yang kita lihat di depan ini merupakan tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Alat berat sudah standby untuk segera memulai atau segera melakukan progres pengaspalan yang akan dilanjutkan dari tikungan ke-7, dari tikungan menuju ke-7 menuju tikungan ke-9. Di sini 3 alat finisher sudah disiapkan, sudah dihidupkan semuanya dan akan menuju ke depan untuk melakukan progres pengaspalan. Di belakang sana untuk alat-alat pemadat seperti alat tandem maupun pneumatic tire roller sudah bersiap semuanya untuk melakukan progres pekerjaan mereka, yaitu memadatkan di lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan atau penghamparan aspal panas yang dilakukan oleh 3 alat finisher atau 2 alat finisher di sana untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Bisa terlihat dari sini untuk sambungannya sudah dilakukan pelapisan prime coat tadi malam tentunya yang lembur sampai menuju ke depan sana, dan hari ini kita akan menunggu bersama-sama dan bila perlu mungkin kita akan live kan, tetapi kita cukup pantau di sini dulu untuk saat ini ya, untuk melihat situasinya sebelum kita memulai. Tentunya nanti jam 2.00 akan dimulai untuk progres pengaspalan sampai di depan ini. Bisa dilihat bersama-sama ya, agak mengklok sedikit ke kanan ya, berbelok ke kanan tentunya menuju ke area outer yang akan dilakukan pelebaran sedikit juga, terus akan diaspal di sini sampai tuntas nantinya. Kita berputar sedikit untuk melihat situasi ya dari sini, karena memang angin agak kencang ini masih jadi kendala buat kita. Tapi kita terus mengudara untuk melihat situasi yang ada. Dan di sana terlihat sudah bersiap semuanya untuk melakukan progres pengaspalan. Kita tunggu saja. Tapi sebelum itu kita sholat Zohor dulu ya. Dan habis sholat Zohor kita keluar kembali untuk melakukan progres pengaspalan sampai sore nanti. Luar biasa. Dan semakin optimis dengan melihat aktivitas yang ada, kita yakin bahwa Indonesia akan bisa menyelesaikan target yang sudah ditentukan. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-11 menuju ke-12 untuk area grapple sudah fix sekali di sini, sudah mantap, tinggal sedikit lagi untuk penyempurnaan. Di sini masih belum dikerjakan untuk area round off yang berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini ya. Karena seperti yang kita ketahui di sini masih digunakan untuk jalur menuju ke zona tengah tentunya, karena tunnel belum beroperasi secara 100%. Jadi untuk itu untuk sementara memang masih digunakan untuk jalur-jalur yang benar-benar dibutuhkan untuk melakukan progres lanjutan, yaitu pengaspalan untuk saat ini. Dan kita sudah berada di tikungan ke-12 yang berbelok ke kiri, di mana saat ini untuk bagian sebelah kanan inner surface road sudah mantap sekali di sana untuk pemasangan di bagian concrete barrier maupun safety fan atau debris fan sudah mantap sekali di bagian inner surface road yang berada di sana. Dan kita melihat sedikit untuk di bagian tikungan ke-13. Di sini terlihat untuk perbaikan sedikit di bagian drainase Horoton yang kemarin kita diketahui ya. Memang di sini terus dilakukan untuk mengatur dari elevasi karena sedikit
ketinggian harus disesuaikan untuk semua lintasan supaya mantap nanti. Nah, ini di depan ini merupakan tikungan ke-13 di bagian sebelah kanan seperti yang teman-teman komentari, sudah bersiap di sini untuk dilakukan progres pembersihan tentunya untuk tersambung di bagian inner surface road yang berada di sini menuju tikungan ke-17. Ya, buat teman-teman juga perlu diketahui mungkin ya, masih ada yang belum tahu ya, yang baru bergabung juga tentunya. Jadi untuk aspal sirkuit Mandalika ini ada 3 lapis ya, di mana lapisan pertama dengan ketebalan 8 cm yaitu lapisan AC base. Lapisan kedua ini dengan ketebalan 6 cm yaitu AC binder course. Dan lapisan ketiga nanti yang tidak boleh terputus itu yaitu lapisan SMA atau stone matic aspal dengan ketebalan kurang lebih dari 4 cm. Jadi untuk drainase horoton sendiri kenapa diperbaiki sedikit, karena memang dari ketinggian belum sesuai ya sedikit, karena memang di sini kita ketahui sirkuit ini dibangun di depan pantai ya. Jadi memang tanahnya benar-benar tidak begitu stabil. Beda dengan tanah yang berada di tengah kota misalnya ya. Jadi di sini sangat diteliti sekali untuk progres pengerjaannya supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Ya, jadi kita sudah sampai di trek lurus di mana penerbangan awal kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, tentu saja dibantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe supaya channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan di lintasan street sirkuit Mandalika. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.